Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur yang panjang. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, untuk menambah amal kebaikan, dan untuk kita juga menyesali apa kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Kita diminta oleh Allah untuk senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kesempatan kita menambah kebaikan dengan hadir di majelis taklim ini, di majelis ilmu ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan tambahan ilmu buat kita sehingga kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, kali ini saya akan membahas di ujung, di akhir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. Tadi ketika saya imam, saya membacakan surah Al-Baqarah di ayat sebelumnya berkaitan dengan riba, alladzina ya'kuluna riba. Kemudian ayat setelahnya. Kenapa ayat 282 ini tidak saya baca? Karena panjang Bapak Ibu sekalian. Ini nafas saya khawatir nggak kuat, atau mungkin saya khawatir kelupaan di tengah jalan gitu ya. Jadi saya tidak baca tadi. Kita akan baca surat ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Itu satu halaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu panjang sampai ujungnya adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bima ta'maluna wallahu bikulli syai'in alim. Masya Allah, itu ujungnya itu kadang-kadang sering kelupaan itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan utang piutang. Tadayantum bidainin itu adalah utang piutang. Utang piutang itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya berkaitan dengan utang pinjaman. Seringkali kalau kita memaknai utang itu adalah pinjam meminjam. Tapi yang dimaksud dengan utang ini adalah utang yang hadir bukan hanya dari pinjaman, bisa muncul dari jual beli. Misalnya jual beli secara kredit, ya kan, ngutang. Ini banyak sekali kita yang jual belinya secara kredit, nggak cash. Atau bisa juga ini berkaitan dengan transaksi akad salam. Akad salam itu adalah akad jual beli di mana kita ngasih uang di muka, barangnya utang. Jadi utangnya ini dalam bentuk barang. Siapa yang berutang? Adalah penjual. Ya, karena dia belum bisa memberikan barangnya. Contoh, kita beli hasil pertanian, kita ngasih
uangnya, harganya sekian, oleh petani ini menjadi modal yang kemudian digunakan untuk membeli pupuk dan lain sebagainya. Kemudian dengan modal itu dia bisa menghasilkan pertanian, entah itu buah ataupun itu padi misalnya, nanti yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli. Ini adalah akad salam, dan ini yang seringkali diriwayatkan dalam banyak kitab fikih berkaitan dengan bolehnya akad salam. Landasannya adalah ayat ini, yaitu ayat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya praktek akad salam itu sudah terjadi lama di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Itu praktek seperti ini itu sudah ada, dan oleh Rasul SAW itu tidak dipermasalahkan. Dalam akad salam yang paling penting adalah fi kailin ma'lum, ya, fi waznin ma'lum, harus sifatnya jelas, timbangannya jelas, kapan diantaranya harus jelas. Ada 3 syaratnya itu akad salam boleh kita lakukan. Termasuk juga kalau dalam praktek saat ini, biasanya ini berlaku dalam dropship misalnya, atau kita jual beli online, itu kita harus ada spesifikasi yang jelas apa saja barangnya yang mau kita beli. Dengan adanya spesifikasi yang jelas, kemudian kita beli barang itu, kalau nanti tidak sesuai dengan speknya, kita bisa kembalikan. Nah, ini adalah akad salam. Dalam transaksi jual beli terutama, tidak boleh utang itu di 2 sisi. Apa yang saya maksud dengan tidak boleh utang itu di 2 sisi? Akad salam itu yang cash uangnya, barangnya nyusul. Kemudian ada yang kita beli secara kredit, barangnya ada, duitnya nyusul. Ya. Yang nggak boleh adalah barangnya nyusul, duitnya juga nyusul. Itu nggak boleh. Emang ada akad seperti itu? Barangnya nanti, duitnya nanti. Ada nggak Bapak Ibu? Ini biasanya adalah kita mensepakati jual beli, harganya pakai harga sekarang, tapi barangnya nanti, duitnya nanti. Ini nggak boleh. Misalnya kita sepakat, saya beli rumahmu ya pakai harga berapa? Harga sekarang nih 1 miliar harganya, tapi nanti saya belinya 5 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, atau 1 tahun lagi. Harganya nanti, nyerahinnya juga nanti, tapi pakai harga sekarang. Ini nggak boleh. Ini kalau dalam transaksi pasar modal, ini istilahnya adalah future, ya, future. Ada forward, ada future, ada lain sebagainya. Ini kalau dalam transaksi pasar modal. Jadi harus ada salah satu yang ada. Nggak boleh juga yang disebut dengan bai'ul ma'dum. Bai'ul ma'dum itu jual beli barang yang tidak ada. Ini berbeda dengan akad salam. Kalau akad salam itu kita kasih spesifikasinya dengan jelas. Tapi kalau bai'ul ma'dum atau jual beli yang tidak kita punya, kita nggak punya barangnya, tapi kita ngejual. Itu berbeda.
padahal barang itu punya orang lain, tapi kita jual. Nah itu nggak boleh. Kecuali kalau ada akad, misalnya kita sebagai wakil dari penjual, itu baru boleh. Baik, berkaitan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Saya coba merujuk kepada tafsir dari Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Kalau Ustaz Furqan biasanya pakai tafsir As-Sabuni, tafsir Safwatut Tafasir dari Imam As-Sabuni. Kalau saya karena berkaitan dengan fikih muamalah, yang banyak bicara tentang fikih muamalah ini adalah Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Ayat ini panjang sekali, saya entah apakah sampai selesai nanti bahasanya atau mungkin sepenggalnya. Mudah-mudahan yang penting kita paham, bertambah ilmu kita insyaallah. Wahbah Zuhaili memulai bahasan mulai dari i'rab. I'rab saya tidak perlu terangkan tentang i'rab berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian beliau melanjutkan dengan setelah i'rab balaghahnya. Balaghah ini kiasan-kiasan sastranya. Kita coba skip saja bahasan ini. Kemudian al-mufradat al-lughawiyah, mufradatnya, arti katanya. Tadayantum dayana ba'dukum ba'da ay ta'amaltum bidainin muajjal, yaitu kita melakukan transaksi muamalah secara tidak tunai, kredit, ay bibai'in muajjalin aw salam aw qardin, yaitu dengan jual beli kredit atau dengan jual beli salam atau dengan pinjam meminjam. Wadain, apa yang dimaksud dengan utang adalah al-mal alladhi yathbutu fi dhimmatil ajal, yaitu harta yang menjadi tanggungan kita nanti di kemudian hari. Itu adalah dain. Dain itu juga bisa berkaitan dengan tanggungan ganti rugi, Bapak Ibu. Kalau kita misalnya merusak suatu barang orang lain atau kita nabrak motor orang misalnya, naudzubillah, itu juga kita utang untuk mengganti rugi. Ganti rugi itu juga bagian daripada utang. Dan biasanya adalah ada al-waqt al-muhaddad, ada batasan waktu kapan kita harus menyelesaikan utang tersebut. Ini terjemahannya banyak, kita skip saja, langsung kita bahas tentang al-munasabah. Apa keterkaitan ayat ini dengan ayat yang lain? Lamma dzakarallahu ta'ala al-infaq wa jazaa at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya, kalau Bapak Ibu perhatikan di surah Al-Baqarah mulai dari juz 3, itu Allah Subhanahu wa taala banyak bicara tentang infak. Kalau kita baca terjemahannya, dimulai dari sudah ada pembukaannya, yaitu sebelum ayat kursi, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumil la bai'un fi wala khullat wala syafa'ah. Kemudian di ayat setelahnya, setelah jeda, kemudian Allah menyampaikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Mereka yang berinfak itu seperti kamatsali habbah, seperti biji yang terus tumbuh pahalanya. Masya Allah. Kemudian itu panjang sekali berkaitan dengan infak. Baru nanti di ayat yang 275 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Jadi setelah Allah bicara panjang lebar tentang infak, kemudian Allah bicara tentang haramnya riba. Haramnya riba Allah kontraskan dengan jual beli. Jual beli itu halal, riba itu haram. Dan ditutup bahwasanya sedekah itu jauh lebih baik daripada kita memberikan utang piutang. Wa antasaddaqu khairul lakum. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala bicara tentang muamalah.
Jadi di ayat yang panjang ini Allah Subhanahu wa taala bicara tentang muamalah. Setelah bicara tentang riba, bicara tentang jual beli, tentang infak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang utang piutang. Dan bagaimana cara kita mendokumentasikan. Ini di ayat 282 dan juga 283. Wa tariq tanmiyati bitijarah allati taqtadi as-su'ah fa fi sadaqah wal qard al-hasan tarahum wa ta'awun. Kalau dalam hal sedekah dan pinjam meminjam tanpa utang itu ada silaturahim dan juga tolong menolong. Wa fil riba kiswah wa tughyan. Adapun riba itu adalah kezaliman kepada orang lain. Wa fi ahkamit ta'amul bid-dain al-muajjal wa tijarah al-hadirah ghayatul hikmah wal maslahah wal adl. Adapun singgungan Allah terkait dengan utang piutang untuk senantiasa dicatat, itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala peduli tentang kemaslahatan dan keadilan dalam hal transaksi. Idman yu'maru bil infaq wa shadaqah wal qad wa yunha 'anil ta'amul bil riba la budda lahu min tanmiyati malihi bit tijarah. Bukankah kita semua diperintahkan untuk mencari rezeki dengan berdagang dan lain sebagainya? Wa hifdzu haqqahu minad diya, dan wajib kita untuk melindungi harta kita dari kehilangan. Fatakunu munasabatul ayah lima qablaha bayan halah al-madani al-mudayyanah al-waqi'ah fil mu'awadah al-jariyah bainan nas. Jadi ada ketersambungan yang kuat insyaallah berkaitan dengan ayat ini dengan ayat sebelumnya, bitariqati tahfadul amwal wa tasunnuha anidiyah, yaitu menjaga harta kita hilang begitu saja. Catat mencatat itu penting, Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak gara-gara nggak dicatat itu hilang. Utang itu hilang. Kalau kita nagih ke orang yang berutang, kita pernah minjemin orang, kemudian nggak dibayar-bayar, kita tagih. Banyak kasus adalah orang yang berutang merasa lupa, betul? Atau pura-pura lupa. Yang paling ingat itu kita yang sering ngasih utang. Pas utang aja minta sembah nun, datang baik-baik, minta belas kasih. Tapi begitu udah dikasih duit, waktu jatuh tempo nggak dibayar-bayar. Ditunggu sebulan lagi nggak bayar juga, setahun nggak bayar juga, sampai bertahun-tahun nggak bayar-bayar juga. Nah, ini kalau nggak ada dokumentasi, nggak ada bukti, ya ngeyel terus Pak, ngeyel. Mana buktinya saya pernah minjem? Nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan, kalau kita transaksi yang ada utang piutang, baik itu jual beli maupun itu pinjam meminjam, harus dicatat. Ini sampai Allah sendiri Pak yang ngomong nih untuk mencatat utang ini. Saking pentingnya perkara ini. Karena dalam Islam ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Ada tujuan daripada syariat. Dari segala macam hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwasanya yang menetapkan syariat itu adalah Allah. Asy-syari' wallah. Apa sebenarnya maksud daripada Allah ketika menetapkan suatu hukum? Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 5 setidaknya. Imam Ghazali menyampaikan ada hifdzul din, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kemudian hifdzul akal, yaitu menjaga akal. Maka khamr diharamkan. Kemudian yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka perzinahan juga diharamkan. Ada hudud, ada had di sana.
Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta, dan ini bisa diwujudkan dengan dua, yaitu apakah dengan sisi bagaimana kita dituntut untuk mencari rezeki, memperbanyak harta kita, atau min nahiyatil adam, dari sisi bagaimana supaya harta kita tidak hilang. Salah satunya adalah dokumentasi, pencatatan. Jadi ini adalah bagian daripada tujuan syariat. Syariat itu menginginkan harta kita itu tidak hilang dengan sia-sia. Bukankah kita juga diperbolehkan mempertahankan harta kita? Kalau ada yang mencuri, menjamret, yang mengambil harta kita, kalau kita membela diri dan kemudian kita meninggal dunia, naudzubillah, dalam mempertahankan harta kita, maka kita insya Allah min ahlil jannah, termasuk meninggal dalam keadaan syahid. Man qutila duna mali, barang siapa yang meninggal atau terbunuh karena mempertahankan hartanya, insya Allah akan mati syahid. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat peduli tentang mempertahankan harta. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga daripada orang yang nggak mau bayar utangnya. Wa qawlu hadhil ayah atwal ayah fil Qur'anil Karim. Dan kenapa ayat ini paling panjang di dalam Quran? Dalil ala annal mal fi dzatihi laisa mabghudan indallah. Ini menunjukkan bahwasanya menurut Allah harta itu bukan sesuatu yang dibenci. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya harta. Wala annal Islam ma'ni bil iktisad al ummah, itu sangat peduli tentang ekonomi umat. Wa annahu dainun wa daulah wa hayatun wa nizamun mujtama. Bahwasanya ekonomi berkaitan dengan harta itu adalah berkaitan dengan annahu din wa daulah, agama, negara, kekuasaan, kehidupan, kemudian keteraturan masyarakat. Walaysa dinun rahbaniyah wa faqat. Islam itu bukanlah agama yang rahbaniyah, itu kayak kependetaan yang mencoba untuk menghindari harta atau kemiskinan. Islam tidak menghendaki itu semua. Islam menghendaki kita hidup dengan harta secukupnya, kita gunakan apa adanya, dan kita pergunakan untuk infak fi sabilillah. Fatandimul ta'amul bainan nas wa tibyan turiqi hifdzil huquq wa ta'ati tijara wa tanmiyatil mal yadullu kullu dzalika ala anna al-Islam dinun amal wa juhdin wa kafah. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini agama yang luar biasa, tidak hanya bicara tentang ibadah saja, tapi juga bagaimana mengatur kehidupan kita semua. Rawa Ahmad wa Tabrani min hadis Amr ibn As, ni'mal mal as-salih lil mar'i as-salih. Bukankah harta yang paling baik itu adalah harta yang di tangan orang-orang soleh? Maka saya berharap Bapak Ibu sekalian di sini orang-orang soleh insyaallah. Maka saya berharap kita semua yang ada di sini diberikan oleh Allah harta yang berlimpah insyaallah. Karena saya yakin kalau harta itu di tangan Bapak Ibu sekalian, insyaallah akan digunakan untuk kebaikan. Pembangunan masjid, pembangunan sekolah, untuk anak yatim, kemudian fakir miskin diberikan haknya. Insyaallah, karena nikmal malu as-salih lil mar'i as-salih. Wa amma al-budlu fil masalihil ammah wa tahrimu riba fa huwa unwan ala tadamil ummah wa tarahumuha wa nabduha ad-dhulm wal istiqlal wal qasb min ghairi juhdin wa kadin wa amal. Wa amma al-budlu fil masalihil am,
yaitu dengan upaya kita untuk mewujudkan kemaslahatan amah, itu adalah dalil bahwasanya Islam itu peduli tentang kita perlunya untuk saling membantu satu sama lain. Wa amma dhammud dunya awil mal fi ba'dil ayat wal ahadits fa innama huwa inda nisyan janibil akhirah. Adapun celaan di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang punya harta, itu lebih kepada karena mereka lupa dengan akhirat. Bukan karena hartanya, tapi dengan harta mereka lupa dengan akhirat. Yang dikecam oleh Allah adalah mereka lupa dengan akhirat. Wasti'badil mal sahibahu fayabkhal fi infaqi, sampai dia pelit seperti Qarun yang pelitnya luar biasa. Wala yubali fi jam'ihi min tariqin halal atau haram, dan tidak peduli apakah hartanya diambil dari yang halal atau yang dari haram. Kemudian rawa Al-Bukhari an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham. Celakalah orang yang menjadi hambanya dinar, celakalah orang yang menjadi hambanya dirham. Kalau kita sekarang hambanya rupiah, ngejar rupiah, jangan sampai kita menjadi hambanya uang. Karena uang itu pada dasarnya adalah wasilah, dia adalah sarana, bukan sebagai tujuan. Uang itu nggak ada nilainya Bapak Ibu, tapi kan dengan uang kita bisa beli banyak hal. Tapi apakah ia bisa memberikan kebahagiaan? Tujuan kita adalah kebahagiaan. Apakah dengan uang itu bisa memberi kebahagiaan? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan buat kita sendiri. Ya man tasaftum bil iman idza ta'amaltum bid dain al muajjal fi dhimmah bai'an aw salaman aw qardan ka bai'i syai'in bi thamanin muajjal aw bai'in sil'an muajjalah ila ajal musamma ma'a bayanil jinsi wan naw' wal qadar bi thamanin muajjal wa wal musamma bisalmi aw salaf. Ya, bagi orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi non tunai, faktubu ma yadullu ala hadha ta'amul, maka tulislah ma'abayanil ajal bil ayyam, tulislah komplit, tulislah kapan waktunya harus membayarnya, harinya, bulannya, tahunnya, harus ditulis. Bapak Ibu kalau ngasih utang itu kasih tenggat waktu Bapak Ibu, agar orang yang berutang itu punya tanggung jawab, dan kita juga punya dokumentasi. Kalau Bapak Ibu ngasih utang nggak ngasih tenggat waktu kapan membaliinnya, ya siap-siap untuk tidak dikembalikan. Tapi saya sendiri kalau ngasih utangan, kalau masih kecil ya Bapak Ibu ya, masih nilainya masih kecil, tidak terlalu banyak, ya udah, kalau dikembalikan ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah saya ikhlaskan. Tapi masya Allah, insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian sering ngasih utang, walaupun nggak dikembalikan, rezeki itu insya Allah akan terus mengalir, insya Allah, amin. Jadi kalau dicatat sampai sekarang utang saya sendiri nggak kebayang. Ada yang minjem kasihan kita kasih, ada yang minjem kasihan kita kasih. Pas kita butuh, kadang-kadang ya ikhlasnya hilang kadang-kadang ya. Tapi alhamdulillah biasanya Allah ngasih ganti, ngasih rezeki yang lain insya Allah. Tapi ini penting, kalau transaksinya banyak, besar, dan bisa menimbulkan perpecahan, tulis Bapak Ibu, faktubu. Tsumma bayyanallahu kaifiyatal kitabah wa ayyana man yatawallaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan untuk menulis, tapi Allah jelaskan caranya menulisnya, siapa yang harus menulis. Di sini Allah sampaikan bahwasanya yang harus menulis itu adalah orang yang adil. Bi ayyaktuba katibun ma'mun adil. Jadi yang menjadi penulis, dalam hal ini mungkin kita sekarang ada notaris ya, atau tidak harus notaris, siapapun itu yang menjadi penulis
itu adalah orang yang adil, yang dia bisa tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Jadi orang ketiga, jangan sampai yang menulis itu adalah orangnya yang punya utang atau orangnya yang berhutang. Jadi harus orang yang adil. Summa ausa al-katib wa nahahu 'anil iba. Dan orang yang adil itu juga dilarang menolak. Nggak boleh menolak. Kalau emang sudah dipercaya untuk menulis dalam transaksi utang piutang, ya udah, ikutin. Jadilah penulis. Summa awsa al-katib wa nahwa 'anil iba dan fal adil yumkinuhu ta'lam ma tattalibuhu kitabatul wasaiq wa ammal 'alim ghairul 'adil fala yahdihi ilmuhu lil 'adalah. Kenapa kok yang diminta itu yang adil dulu, bukan yang alim dulu? Nah, ini juga disampaikan oleh Wahab Az-Zuhairi. Yang menjadikan syarat di sini adalah fal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang dipersyaratkan adalah penulis yang adil, bukan yang pintar, bukan yang pandai, tapi adalah yang adil. Ini penting, karena kalau adil, insya Allah dia bisa belajar sedikit-sedikit lah tentang dokumentasi yang baik. Tetapi kalau dia alim saja, tapi tidak adil, la yahdihi ilmuhu lil adalah. Ilmunya itu tidak mendorong dia menjadi adil. Tetapi kalau orang yang adil masih bisa untuk belajar tentang bagaimana cara yang benar. Wa inna ma yusjid wala yasluh wala yuslih. Jadi kalau orang yang melakukan ini adalah bukan orang yang adil, ini bahaya. Maka notaris-notaris ini harus tahu, harus dikembangkan adalahnya. Dia harus bisa menjadi pihak yang adil, yang tidak memihak salah satu. Itu adalah tanggung jawab daripada penulis. Wadalla qauluhu wa la ya'ba ala anal alim al adil. Mereka yang paham dan adil. Idza du'iya lil qiyam bil kitabah wa nahwiha wajaba alaihi talbiyatud da'wah. Dan bagi mereka yang alim dan juga adil, maka dia wajib untuk menerima permohonan orang yang meminta menuliskan transaksi. Summa arsyadallahu ta'ala ila anna alladhi yatawalla imla al-bayanat alal katib innama huwal madin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya yang mendikte orang yang menulis ini, sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya. Yang mendikte atau yang mengarahkan penulisnya itu siapa? Itu adalah fa innal mukallaf bi ada'i madmumil kitabah, yaitu orang yang al-madin. Liyakuna bayanu wa imla'u hujjatan alaih. Ini adalah orang yang memberikan utang, sehingga dia jelas berapa tuntutan dia nanti kepada orang yang berhutang. Summa awsal ta'ala bi amrayn huma taqwallah fil imla bi ayat qurama alaihi kamilan wa alla yunkis min al-haqqi alladhi alaihi nash'al. Falyaktub wal yumli lilladhi alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbah. Nah, ini kan setelah Allah menyampaikan untuk memberikan arahan kepada si penulis, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah sampai mengurangi atau menzalimi dari hak tersebut. Fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan, apabila orangnya itu, jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, jadi ini yang wajib adalah orang yang berhutang, dan adalah orang yang berhutang itu mendiktekan dan adalah dia bertakwa kepada Allah, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, maka hendaklah dia oleh satu ayumil wafal yumlil waliyhu bil adl, maka hendaknya walinya itu yang mendiktekan. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan detailnya. Jadi orang yang berhutang tadi, kalau dia lemah akalnya,
maka hendaknya dia ada walinya. Wastashhidu syahidaini mirijalikum. Kemudian hadirkanlah saksi. Wastashhidu syahidaini mirijalikum. Hadirkanlah saksi. Berapa saksinya? Syahidaini. 2 saksi. Fa in lam yakuna rajulaini. Kalau tidak ada 2, farajul wa imra'atan. Maka cukup 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kenapa kok sampai 2 perempuan? Di sini disampaikan bahwasanya fatudzakkira ihdahuma, agar kalau satunya lupa bisa mengingatkan yang lain. Ini kalau kita nggak bisa menjelaskan dengan baik, ini kita bisa dituntut. Diskriminasi gender. Dalam hal muamalah disampaikan oleh Wabazweli, dalam hal muamalah keumumannya adalah mudah lupa bagi perempuan yang disampaikan oleh Wahbah Zuhairi di sini. Maka dengan adanya 2 perempuan ini fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka hendaknya bisa saling mengingatkan satu sama lain. Ini dalam hal urusan muamalah. Wa ashidu dawai adlin minkum. Ini jadi kita diperintahkan oleh menghadirkan saksi. Ini karena waktu sudah mepet. Apa hukumnya sebenarnya mendatangkan, menulis dan juga menghadirkan saksi? Kalau kita lihat dalam ayat 282, ini seakan-akan hukumnya wajib. Dan dalam hal ini ulama memang berbeda pandangan. Ada yang menyatakan hukumnya wajib, ada yang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Sunnah saja, tidak sampai dalam kategori wajib. Ini kenapa? Karena di dalam ayat selanjutnya, di ayat 283, wa in kuntum ala safarin, kalau kalian dalam perjalanan, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kita tidak ada dalam perjalanan misalnya, maka kita juga bisa mengambil jaminan. Fa in amina ba'dukum ba'da falyadilladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Tapi kalau kita saling percaya satu sama lain, kita boleh tidak mengambil jaminan. Artinya dalam hal tulis menulis ini pun sebenarnya selama kalau kita percaya satu sama lain itu juga tidak masalah. Tapi ini direkomendasikan Bapak Ibu, jangan sampai walaupun hukumnya tidak sampai wajib, tapi hendaknya kita tulis apa yang menjadi utang kita, piutang kita tulis. Akan lebih baik kita sama-sama mencatat, dan lebih baik lagi adalah ada pihak ketiga yang mencatat, orang yang adil yang sama-sama kita percaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebenarnya ini panjang. Ini kalau bahasan sampai akhir ada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini saya sering dengar Ustaz Adi Hidayat ini sering menyebutkan ini. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan ilmunya buat kita. Jadi ilmu itu bisa didapat dengan kita belajar seperti ini, atau juga yang ilmu laduni, atau istilahnya itu adalah ilmu laduni. Allah berikan ilmu kepada kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa membahas lebih dalam lagi di ayat-ayat yang lain. Dan ayat ini sebenarnya belum selesai, tapi sudah hampir jam 6 ini. Ini udah waktunya udah isyraq. Jadi kita cukupkan saja pada kita pada kali ini. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'al hadha baladan aminan
warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.